Fernando. Kawal ketat oleh dua pemain Pelita Jaya. Kali ini Edison Fonseca. Umpan, terobosan maksudnya. Masih dapat oleh pemain-pemain Persisam. Dan kali ini masih kembali pemain Pelita Jaya. Iya. Pelanggaran pertama untuk pertandingan kali ini. Ya, satu serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Tadi kita lihat ya dalam tayang ulang. Ya, kita Jakonjan, Bung. Iya, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Akbar terhadap Yutazak. Pelanggaran Akbar Rashid terhadap kita Jakonjan. Oh. Kontrol yang baik dari Firman Utina. Yohani Boy yang membantu penyerangan. Dicuri saja intercept. Ya, di depan Pelita yang juga sebenarnya sudah ditopang dengan lini kedua yang juga aktif untuk membantu serangan. Namun kita juga melihat bagaimana disiplinnya para pemain belakang dari Persisam Putra Samarinda. Ya, sejauh ini saya melihat memang tampil cukup baik untuk mencoba mematahkan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain Pelita. Sebuah tackling. Ya, dari Ardan Aras. Iya, terhadap M. Robi. Ya, agak terlambat memang tackling yang dilakukan oleh Ardan Aras dan sebetulnya layak untuk diberikan karena kita lihat juga tampaknya Ardan Aras menjepit kaki dari M. Robi dan dilakukan. Sisi kanan pertahanan dari Pelita Jaya, Fani Muhtar. Duel dengan Carlos Eduardo. Dapat dicuri bola oleh Carlos Eduardo. Ya, sangat tenang penampilan Carlos Eduardo sebagai pemain belakang. Iya. Tampaknya kurang sempurna tadi umpan yang dilepaskan oleh Eduardo. Ya, kita saksikan di sini. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, Bung. Ya, walaupun pelanggaran terhadap Firman Utina tadi. Ya, dari Akbar Rashid. Oleh Akbar Rashid. Pelanggaran body charge Yohani Bo terhadap Danilo Fernando. Ya. Dua pemain yang cukup berpengalaman untuk kedua tim. Cukup sulit menembus, Bung. Karena memang hampir di setiap sudut ini pemain Persisam ada di sana. Ya. Pelanggaran terhadap Firman Utina hanya beberapa meter sebelum kotak penalti dari Persisam Putra Samarinda. Apakah ini merupakan sebuah kesempatan yang berbuah gol tentunya untuk Pelita Jaya? Ya, ini usaha dari Firman Utina. Salah satu cara yang mungkin lebih efektif untuk menembus pertahanan yang ketat, melakukan pergerakan individu, berusaha masuk dan akhir. Ardan dijatuhkan oleh Danilo Fernando. Dan kartu kuning pertama di pertandingan kali ini diberikan oleh wasit Setiono kepada Danilo Fernando. Pemain asal Brazil yang musim lalu membela Delta Sidoarjo. Ya, sebuah dorongan dari Danilo Fernando. Pertahanan dan melakukan tendangan dengan kaki kiri. Lagi-lagi belum efektif kaki kiri Supardi. Cukup keras di menit-menit awal babak kedua ini, Bung. Kedua kesebelasan.
Pelanggaran Ahmad Jufrianto yang mendapatkan instruksi tentang pelanggaran terhadap Yutajak Konjan. Danilo Fernando yang telah meraih 1 kartu kuning tadi, Bung. Sebuah hasil yang kalau bertahan sampai akhir merupakan keuntungan bagi Persipura mengingat mereka sebagai juara bertahan baru saja mengalami 3 kekalahan berturut-turut. Ya, Firman Utina tampak tergeletak setelah terjadi benturan tampaknya. Firman Utina, pemain berusia 27 tahun yang juga gelandang dari tim nasional Indonesia. Dan Joel Simi, kita tidak tahu ada apa dengan mungkin Jainal Arif yang posisinya striker tapi masih disimpan di bangku cadangan oleh pelatih Haji Santoso. Ya, Ya, tampaknya upaya dari pelatih Aji Santoso dengan memasukkan Jules Simi ini selain untuk lebih Lepasan umpan yang cukup terarah, sayang masih tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna oleh Imade Wirahadi. kurang dari 5 menit menuju waktu normal dan kedudukan sementara masih tetap 1-0 untuk keunggulan Pelita Jaya atas gol yang dicetak oleh Yutajak Konjan. Cukup baik penampilan pada kali ini. Pelanggaran Supriyadi terhadap Esteban Vizcara. Cukup berhasil para pemain Pelita sedikit mengulur waktu dan dipertegas oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Supriyadi sehingga waktu semakin sempit. Ya, tampaknya memang Esteban menunggu untuk